Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya Tenda Service. Oke, teman-teman sekalian, di sini kita akan melakukan penggantian LCD iPhone 7. Di sini iPhone 7-nya informasi pemiliknya sudah LCD-nya sudah rusak ya. Dan saat ini LCD-nya tidak tampilannya itu hanya backlight dan ada garis sedikit ya teman-teman. Jadi kondisi LCD sudah rusak dan informasinya sudah pernah ganti LCD juga sebelumnya. Jadi ini bukan LCD ori lagi ya. Ini sudah LCD bekas ganti juga. Jadi teman-teman langsung kita eksekusi aja. Seperti biasa kita coba dulu SIM tray-nya ya. Nah di sini karena ini bukan LCD original lagi, jadi sudah tidak ada ininya lagi ya. Sepertinya sudah tidak menggunakan lem perekat lagi ya. Jadi bisa langsung kita eksekusi tanpa harus kita panasi gitu ya. Oke, kita buka dulu ininya, baut di bagian bawah ya. Itu pengunci apanya ya? Pengunci cover LCD di dalam ya. Situ saya menggunakan ini ya, obeng bintang ya, obeng bintang ukuran 0,8 ya teman-teman sekalian. 0,8 kali 25 mili ya. Saya menggunakan obeng sunshine. Jadi kita buka, ada 2 buah baut di bawah ini. Teman-teman, ini memang videonya cukup panjang tanpa saya skip ya, karena ini termasuk saya perdana mengganti LCD iPhone ya. Kebetulan di sini ada iPhone 7. Jadi masih istilahnya masih belum familiar ya, teman-teman. Makanya kita eksekusi secara perlahan-lahan. Di sini saya menggunakan ini ya, sebuah alat penarik ya. Ini apa namanya, saya kurang ini ya. Jadi kita jepitkan aja ke LCD-nya sambil kita tarik sedikit untuk membuka rongga sedikit aja. Kemudian nanti kita cungkel menggunakan tool pembuka ya. Nah ini kita tempelkan di LCD-nya sambil kita tarik jika sudah lengket. Memang agak susah ya teman-teman, saya juga masih baru pertama kali nih. Nah ini sudah kebuka, ada rongga. Nah kemudian kita gunakan pembuka tool ya, atau tool pembuka ini seperti model pick ya. Ini khusus ya. Ini sudah kebuka ya. Jadi lanjut tinggal kita ini aja, kita cungkil-cungkil, kita cungkil semua sisi ya. Sampai benar-benar LCD dan kedudukannya kebuka gitu teman-teman. Berbeda dengan HP Android ternyata teman-teman. Ini langsung bongkar ke LCD-nya ya. Nah itu dia. Nah ini sudah oke. Nggak susah ya teman-teman ya. Tapi saya nggak tahu ya di tipe-tipe iPhone lain ya. Dan ini untuk iPhone 7 seperti ini. Ini sudah kebuka LCD-nya dari frame-nya. Nah ada 2 buah penutup fleksibel yang harus kita buka ya teman-teman sekalian. Itu penutup fleksibel bagian kamera. Itu ya, kamera depan ya, itu nempel. Di sini kita menggunakan obeng ini ya. Kalau nggak salah ini obeng masih obeng plus ya, masih obeng plus. Oh bukan, ya benar, kita memang harus menggunakan obeng ini ya, antara plus dan Y gitu teman-teman. Jadi baut iPhone ini khusus ya teman-teman, berbeda dari yang lain. Contohnya seperti HP Android itu menggunakan baut plus rata-rata gitu. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan sebagai teknisi pemula, ketika kita membuka baut iPhone ini, kita posisikan pada tempat yang mudah ya, kita susun gitu ya. Karena kan setiap bautnya ada yang panjang dan pendek gitu teman-teman, berbeda, tidak sama seperti HP Android, hampir rata-rata sama panjangnya gitu ya. Nah ini dia cover penutup fleksibel kamera depan ya. Bautnya tadi satukan aja dengan penutup covernya. Nah kemudian di sini menggunakan obeng Y ya, obeng Y 0,6 kali 25 mili. Karena bautnya itu baut Y ya. Ternyata iPhone ini
menggunakan baut Y gitu. Jadi kita harus menggunakan obeng Y 0,6 kali 25 mili. Nah, ini sudah kebuka. Setelah itu covernya kita angkat, kemudian kita satukan dengan bautnya tadi ya. Jadi pas masang sesuai bautnya gitu teman-teman. Jika teman-teman ragu ya bisa di apa aja, dibuatkan di kertas ya, dicatat ya apanya posisi ininya. Kalau memang ragu, maklum saja untuk kehati-hatian ya teman-teman ya. Karena bisa jadi banyak review di teman-teman di YouTube itu ya ada juga masalah iPhone mati total karena ini ya. Karena bautnya nggak cocok, nggak sesuai posisinya gitu ya. Karena juga ternyata dia sebagai penghubung juga ya. Nah ini ada dua fleksibel sebelah kanan ini tadi fleksibel LCD dan ini ya fleksibel ke ininya juga apa? Ke tombol home-nya ya, tombol home. Karena di situ ada tombol home. Nah, ini sudah copot ya fleksibel LCD-nya. Setelah ini kita coba ini lihat dulu LCD penggantinya. LCD barunya ini ya teman-teman sekalian. Tidak original ya. Ini LCD yang biasa. Tidak original. Nah, ini dia yang membedakan dia dengan LCD Android ya. Di sini LCD iPhone ini langsung ditempelin seperti itu besi kaleng yang plat ini itu yang digunakan sebagai penjepit LCD ke frame-nya ya teman-teman. Makanya dia copotnya langsung dari LCD. Jadi ketika kita melakukan penggantian LCD iPhone, jadi kita harus memindahkan dulu lempengan plat besi ini supaya bisa nanti terpasang ke frame-nya gitu. Nah, yang harus kita pindahin itu kita bongkar dulu platnya, kemudian ini yang sebelah kanan ini yang sedang saya bongkar ini adalah tombol home-nya ya teman-teman sekalian. Jadi kita pindahin. Kalau LCD Android kan nggak perlu mindahin, langsung aja kita ganti LCD-nya. Cuman cara membukanya berbeda dengan LCD iPhone. Harus memanasin dan menggunakan blower gitu teman-teman ya. Kalau LCD iPhone ini ya bisa aja langsung diangkat ya teman-teman, atau dihangatkan sedikit aja. Ini ada fleksibel tombol home-nya, kita cungkil aja ya sambil kita tahan yang di bawahnya karena dia kan tidak lengket. Nah gitu, lempang aja gitu. Nah ini kita angkat menggunakan pembuka LCD, pembuka fleksibel atau konektor fleksibel ya. Ini sudah oke. Nah selanjutnya di sini belum bisa kita buka sih kayaknya tombol home-nya ya. Jadi kita harus benar-benar bongkar dulu ininya ya, plat besi untuk kedudukan ke frame-nya ya nanti ya. Jadi di sini kita buka dulu bautnya. Di sini baut untuk kamera depannya ya kita bongkar. Jadi kita kerjakan perlahan-lahan teman-teman tanpa kita skip ya. Kita lihat aja langsung biarpun waktunya lama. Yang penting bisa belajar. Namanya juga teknisi pemula, harus hati-hati. Apalagi ini iPhone bukan sembarangan ya teman-teman sekalian. Kita bukai dulu baut kameranya ya. Ternyata di sini dia menggunakan baut yang ini ya. Sebentar itu baut plus ya. Masih bisa plus ya. Itu anehnya iPhone ini teman-teman. Banyak bermacam-macam baut yang digunakannya. Ada yang baut Y, bintang, dan plus gitu teman-teman. Jadi ya teknisi bisa puyeng lah ya. Memang aneh sendiri HP iPhone ini. Dan kualitasnya pun berbeda sendiri ya. Nah ini sudah copot untuk kamera depannya. Nah di sini dia itu ada sekalian speakernya teman, speaker phone-nya ya. Ini yang harus berhati-hati ya, karena speaker phone-nya juga berbarengan dengan kamera depannya nempel gitu teman-teman. Ini dia.
masih lengket karena ada itunya ya, ada lem double tipnya ya. Jadi harus hati-hati dalam mengangkatnya. Bisa dipisahin dulu speakernya, itu speaker phone-nya ya teman-teman sekalian. Nah kemudian ini memang fleksibel kameranya itu dia nempel sedikit menggunakan double tip ya ke ininya ya, ke LCD-nya. Jadi harus berhati-hati ketika mengangkatnya gitu. Takutnya nanti sobek fleksibelnya ya, kameranya tidak bisa ini ya, tidak bisa hidup. Nah ini dia teman-teman. Nah itu mungkin sekalian sensor ininya juga ya, sensor untuk nelpon ya. Dia bergabung semua, di situ ada kamera, sensor ininya juga. Agak sulit sih, atau kita bagus lepas dulu ininya, plat ininya nih, plat kedudukan LCD-nya. Ya, kita bongkar saja dulu. Di sini masih kalau nggak salah ya, dia masih menggunakan baut, ini menggunakan baut Y ya. Nah ini lagi nih di kedudukan LCD ini menggunakan baut Y teman-teman. Jadi kita menggunakan lagi obeng tipe yang untuk Y 0,6 kali 25 mili. Dan disusun lagi ya, bautnya itu disusun lagi, tempatnya nanti disamain aja dengan ininya ya, plat kedudukan LCD-nya. Biar jangan campur-campur, teman-teman nanti bingung. Apalagi kita baru pertama kali melakukan penggantian LCD HP iPhone ini ya. Apalagi nanti teman-teman pemula jika mungkin ada melakukan perbaikan HP iPhone ya. Ketika misalnya iPhone-nya matot gitu ya, otomatis kan jika kita harus sampai ngecek ke mesin, kita bongkar ya. Nah, bongkarnya itu terlalu ribet, banyak yang harus dibuka baut-bautnya. Nah, di sini yang perlu kita hati-hati kalau kita belum sama sekali belum pernah atau belum familiar ya, kita atur aja masing-masing posisi bautnya. Nanti jangan ketika kita memasang semuanya sesuai aman gitu ya teman-teman. Nah, ini dia sudah bisa kita angkat ya untuk plat kedudukan LCD-nya. Tipis aja ya teman-teman ini platnya ya, biasa tipis aja, nggak tebal ya. Nah ini ketika mengangkat agak apa sedikit ya, lengket sedikit, harus dicungkil. Cukup hati-hati karena belum pernah, nanti malah merembet ya kemana-mana. Jadi hati-hati. Di sini saya benar-benar hati-hati ya teman-teman sekalian ya. Dia lengket ya, fleksibel LCD-nya lengket ke platnya itu dia. Nah di sini udah keangkat platnya, kita ini kan aja ya. Bisa kita takin dulu. Kemudian kita bisa ini pindahin. Kita pindahin dulu untuk aksesorisnya yang tadi ya, seperti speaker phone, kamera depan, dan juga nanti tombol home-nya gitu. Mirip-mirip ya teman-teman. Ini kayaknya LCD-nya sama ini. Tipenya LCD biasa, grade yang sama kayaknya. Oke, masih lanjut teman-teman, jangan pernah bosan ya. Di sini saya coba untuk melepaskan dulu stiker apanya ya, stiker itu stiker garansi kayaknya, stiker garansi dan stiker dari toko yang harus kita copot ya. Itu memang harus kita copot biasa, karena akan apa nanti ya, menghalangi LCD ya, harus benar-benar kita bersihkan. Kayaknya di sini untuk plastik pelapis yang warna merah atau oranye ini bisa dicopot aja teman-teman ya. Tapi melihat dari yang pemasangan sebelumnya kayaknya nggak dicopot ya. Kita biarin aja dah, nggak masalah. Ini proses masih melepaskan stiker kisi dari tokonya ya. Karena apa ya? Tadi
kalau teman-teman belum tes LCD-nya ya, di proses ini sebaiknya jangan dicopot dulu stiker garansinya. Tadi waktu saya beli LCD-nya, tadi sebenarnya saya sudah tes ya, saya udah bongkar lagi gitu teman-teman, sudah tes LCD-nya dan normal, makanya saya berani langsung ininya ya, buka kertas garansinya. Jadi kita nikmati aja prosesnya teman-teman sekalian ya. Kalau cuman tes kan ya gampang aja, tinggal copot LCD dan fleksibelnya aja tadi gitu ya. Oke, sekarang kita copot dulu itunya ya, tombol home, kemudian itu. Sini saya masih mencoba melihat perbedaannya dari fleksibelnya yang LCD rusak dan LCD yang baru. Ternyata ada double tipnya yang ini ya, plastik double tip yang harus dicopot supaya dia nempel gitu ya, nempel ke platnya gitu ya. Nah itu dia, saya masih coba memastikan. Masih ada keraguan, hingga akhirnya diputuskan untuk dicopot. Dan itu bisa untuk nempel lagi nanti ya ke itunya ya. Kalau teman-teman ragu, ikutin aja dari LCD sebelumnya ya, LCD yang rusak ini. Kita lihat aja seperti apa gitu ya. Kita ikutin aja. Karena sebelumnya udah pasti normal gitu teman-teman sekalian. Oke, ini sudah selesai. Nah, nanti posisinya seperti itu ya, fleksibelnya nanti masuk ke ada sisi atau rongga yang kosong itu dari platnya, nanti di situ bagian LCD-nya ya. Nah, ini sudah cocok kayaknya ya posisinya. Dipaskan lagi, cocok ya. Tidak ada masalah. Bisa langsung dipasang aja, bisa sebenarnya. Langsung kita bautkan aja, kita cocokin bisa. Tapi masih kurang pas ya. Jadi dipaskan benar-benar pas, cocok, udah baru oke ya teman-teman ya. Nah ini untuk kedudukan LCD-nya udah bisa langsung dibaut. Karena udah pas ya, udah presisi. Jadi langsung dibaut aja ke semua sisi ya, rongga-rongga yang kedudukan bautnya. Jadi gampang kan teman-teman, jika kita posisikan penempatan bautnya gampang. Jadi kita bisa baut untuk cover LCD di sini, baut untuk cover penutup fleksibel di sini, kita posisikan. Jadi gampang ketika kita sudah bongkar pasangnya, gampang, nggak ada ragu lagi dan nggak ada salah lagi gitu teman-teman. Itu yang perlu diantisipasi teman-teman sekalian ketika melakukan bongkar HP iPhone ini ya. Maklumin aja, beda pabrik pasti beda ini ya, beda bermacam isinya ya teman-teman. Itu masih sama tadi yang menggunakan itu ya, obeng Y ya. Wajib ini teman-teman, obeng bintang ini wajib kita punya untuk bongkar HP iPhone ya. Kalau HP Android ya mungkin hanya obeng plus saja sudah cukup ya. Kita punya obeng plus yang ukuran 1,2 kali 25 mili itu udah bisa kayaknya teman-teman. Tapi kalau untuk iPhone ini wajib yang obeng bintang, obeng plus, dan obeng Y wajib kita punya ya. Biasanya banyak dijual itu satu set ya, satu set isi 5 biasanya gitu teman-teman. Saya ini punya yang tipe Sanchen satu set isi 5. Ada obeng min, obeng bintang obeng bintang T2 0,8, kemudian obeng plus yang 1,2, kemudian obeng Y yang 0,6 gitu teman-teman. Kalau yang minnya 2,0.
Wajib ya teman-teman pemula yang tadi saya sebutkan, obengnya harus punya untuk bongkar HP iPhone. Kalau nggak punya itu sulit, bakalan nggak bisa bongkar HP-nya nanti. Oke, ini sudah terpasang ya baut-bautnya ya. Baru kita bisa pindahin untuk ininya, tombol home, kemudian kamera ya. Ini tadi sudah copot ya konektor fleksibelnya ya, sudah copot, jadi kita bisa bongkar untuk tombol home-nya dulu. Hati-hati ya teman-teman. Ini nggak tahu nih kalau tombol home-nya rusak atau sobek fleksibelnya, mungkin bisa lah ya, tapi kalau udah putus nggak tahu nih teman-teman berapa harganya, kayaknya mahal ya. Nah ini sudah bisa. Sekarang kita akan masukin tombol home-nya atau pasangkan. Oh ya, ini masih ada pelapis plastiknya, kita buka sedikit. Kalau kita pasang dari atas bisa nggak ya? Kita coba dulu, kita pasang dari atas. Agak sulit sih dari atas teman-teman sekalian ya. Agak susah. Mau dipresisikan masih nih, payah masuknya. Dipresisikan payah masuknya. Kita coba dari depan aja. Kita lepas dulu plastik cover apanya ya, LCD-nya ya. Kita coba pasang dari depan. Kayaknya lebih gampang dari depan. Kita masukin dulu fleksibelnya. Nah, ya pas. Ya, lebih gampang ya masangnya dari depan. Setelah udah masuk, kita tempelin lagi atau kita satukan lagi fleksibelnya ya. Fleksibel tombol home-nya. Kita tempelin, ini harus hati-hati teman-teman. Harus benar-benar pas ya, dirasa-rasa aja, jangan dipaksa. Kalau sudah pas, bisa dipasang, bisa ditekan ya. Nah, sudah oke. Selanjutnya ini bisa kita pasangkan bautnya ya. Baut ininya, tombol home-nya. Karena udah terpasang ya fleksibelnya ya. Nah, itu kan lebih gampang kan. Baut dan covernya bisa kita pasangkan sesuai. Karena tadi dia kita susun rapi ya. Apanya ya. Posisi pembongkaran kita susun rapi. Jadi udah enak aja ketika masangnya. Apalagi bila perlu posisi bautnya disesuaikan. Biar lebih gampang teman-teman. Ini lanjut kita pasang cover penutup atau penahan tombol home-nya ya. Nah, lanjut teman-teman. Di sini ada 4 buah baut kalau nggak salah ya, pengunci, cover, fleksibel tombol home-nya ya. Kalau setelah ini nanti selesai ini apalah ya teman-teman ya. Udah bisa next kita upgrade untuk ke mesin lah ya. Jika ada perbaikan HP iPhone udah mulai berani, kita udah mulai bongkar, ganti LCD kan udah lumayan ya. Tinggal dikit lagi ke mesin. Oke, untuk tombol home udah selesai, kita lanjut ke kamera depan ya. Di sini kan ada apa namanya? Ini termasuk kedudukan ininya ya, kedudukan kamera depannya. Itu kan gampang copotnya. Jadi itu kita sebelum kita tempelin kita kasih lem dulu teman-teman. Saya di sini gunakan lem LCD, nggak masalah. Kita lem dikit aja untuk nempelin aja ke apanya? Ke LCD-nya ya, kedudukannya ya.
Kita kasih lem dikit aja, lem syarat aja ya, jangan kebanyakan ya, nanti meluber ya. Ini kita kasih dikit aja ya. Tuh, yang penting ada untuk nempel aja dia. Biar jangan lepas. Tuh kita pasangkan di LCD barunya. Tadi udah kita copot dari LCD lama ya. Nah, next ini baru kita coba angkat fleksibel beserta kameranya ya dari LCD lamanya. Di sini yang agak lama ya teman-teman sekalian prosesnya. Karena sekalian dia nempel speaker phone-nya di situ juga ya, gabung speaker phone beserta kamera depannya gitu. Jadi agak susah memposisikannya. Ini kita copot aja, kita angkat karena dia agak keras karena masih nempel dengan fleksibelnya ya. Gak apa-apa, kita angkat aja dengan hati-hati ya. Nah, ini sudah oke. Sekarang kita pindahin ke kedudukan kedudukan kameranya ya. Nah, itu jangan sampai lupa speaker phone-nya ya. Ini coba kita tes dulu kedudukannya. Agak payah teman-teman menempaskan kedudukan fleksibelnya. Ini tanpa skip-skip ya teman-teman ya. Benar-benar baru pertama kali ganti LCD iPhone ini, jadi agak lama. Jadi jika teman-teman bosan, ya nggak apa-apa gitu. Tapi namanya belajar ya, belajar total. Ini belajar total dari nol nih. Ganti LCD iPhone ini teman-teman. Ya teman-teman juga jangan terfokus ini ya. Harus cari-cari referensi juga. Video-video referensi juga ya. Jangan sampai betul-betul buta. Kita butuh referensi juga, nggak bisa dipungkiri ya teman-teman. Dan banyak referensi video-video di YouTube ya, terutama ya yang perlu diperhatikan itu cari video referensi itu kedudukan fleksibel gitu ya, kamera itu yang perlu diketahui betul agar tidak terjadi kesalahan ya ketika kita melepas atau mengganti atau memasangnya. Di sini sudah terpasang kedudukannya. Sekarang coba kita masukin speakernya, bisa nggak ya gitu ya, atau salah gitu teman-teman. Nah ini berarti ini salah ya, tadi maunya dari awal kita masukkan dulu speakernya gitu ya. Ini jadi bongkar lagi sedikit, mencocokkan lagi kedudukannya gitu ya. Nih lepas lagi ya, salah tadi ya, harusnya kita pasang dia ke ininya, ke kedudukannya, baru kita tempelin speakernya, baru covernya di ini ya, kita tutup gitu ya. Ini kita tempelin dulu fleksibel yang di bagian bawah. Kita tempelin, dia kan masih lengket ya, fleksibel bawahnya masih kuat ya. Maksudnya double tip bawahnya masih kuat ya. Jadi masih bisa nempel ke kedudukannya. Setelah ini nempel baru kita ini speakernya dulu, jangan langsung covernya ditekan ya. Nah itu tadi salah itu. Kita harus masukin dulu speakernya itu. Ternyata kan kedudukan speakernya kan di bagian dalam tengah dulu ya, baru covernya gitu. Nih kita masukin dulu speakernya. Ribet memang teman-teman iPhone ini. Kalau di Android kan speaker udah langsung ini ya, langsung terpasang di frame ya, udah pasti di frame di dekat mesin gitu ya. Kalau iPhone ini ya ini bisa aja dia di LCD. Jadi tambah ribet. Nah, kemudian kamera depan gitu teman-teman. Kalau Android kan rata-rata sudah nempel di mesin ya kan. Langsung dekat mesin, bukan di LCD bagian belakang ya. Nah, iPhone ini berbeda, nempelnya di LCD langsung gitu. Dia hanya mengandalkan fleksibel ya. Fleksibelnya panjang.
Ini setelah udah lengket baru kita jepitkan speakernya gitu ya. Tadi kan salah, langsung kita tekan covernya salah. Ini sudah nempel kedudukan kameranya, baru kita masukin speaker phone-nya gitu. Sambil kita tahan, jadi jangan bergeser atau lari ya, kedudukan posisinya ya gitu ya. Nah itu covernya itu ya. Kan itu ada pinnya. Nah itu sebenarnya pin itu ya. Pin speakernya ya. Itu saya tempelin lagi karena udah agak bergeser ya. Oke, kita masukkan speakernya. Agak payah teman-teman. Tapi pasti bisa, jangan nyerah gitu ya. Ulang-ulang kali tapi jadi harus bisa gitu. Nah ini udah terpasang, sesuaikan posisi kedudukan bautnya. Dan covernya kita jepit. Akhirnya berhasil terpasang ya. Next kita pasang apanya? Bautnya. Kita kunci langsung. Kalau ini udah terpasang, udah enak teman-teman ya. Ini sudah bisa dikatakan untuk bagian pemasangan atau pemindahan aksesoris ke LCD baru sudah sukses gitu teman-teman. Nikmati aja prosesnya. Kalau dihitung-hitung waktu ya setengah jaman juga ya teman-teman. Karena belum terbiasa, baru pertama kali ya seperti ini. Tapi nggak masalah, yang penting, yang paling terpenting itu prosedurnya itu kita memahami dan mengingat ya. Jadi setiap besok kita melakukan penggantian LCD atau bongkar HP iPhone ini, kita sudah terbiasa dengan step-stepnya ya, rapi ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Sekalipun memang memakan waktu lama, ya nggak apa-apa teman-teman. Ini kenapa memang saya coba belajar ini ya teman-teman, tanpa harus skip, percepat videonya ya. Karena memang banyak yang nonton itu teknisi pemula, jadi ya saya pikir nggak apa-apa lah videonya panjang ya, dan juga cukup membosankan lah, tapi ya setidaknya yang teman-teman pemula bisa gitu teman-teman. Ini sudah oke ya teman-teman. Kita bersihkan dulu sebelum kita tutup ya. Kita pasang LCD-nya, kita bersihkan dulu. Banyak debu-debunya karena sudah lama tidak dipakai kayaknya ya. Kita bersihkan debunya, kita tembak ya. Menggunakan itu, pengembus debu. Oke. Bisa, lanjut kita pasangkan LCD-nya ya. Posisikan lagi. Nanti sama kayak tadi, bisa kita pas memasang ininya, LCD-nya bisa kita kasih panahan. Ya atur aja di mana gampangnya. Di sini kalau bisa kita pasang mulai dari depan dulu ya, fleksibel kamera depan. Kita tahan menggunakan penahan ya. Kalau orang-orang yang udah profesional itu ada toolnya khusus teman-teman untuk penahan itu ya. Khusus ya, bisa untuk penahan. Nah ini ada 2 buah konektor lagi yang harus kita pasang. Itu yang keluaran dari LCD-nya ya. Itu bisa dari konektor untuk tombol home-nya, dan konektor langsung dari LCD atau touchscreen-nya ya teman-teman. Ini agak susah masangnya memang, tapi harus bersabar ya. Jangan gerasak kerusuk. Paskan aja posisinya, fleksibelnya udah. Kalau udah rasa udah pas, tekan aja gitu ya, tapi jangan dengan tenaga gitu ya, dirasa-rasa aja gitu. Nah kayak gitu. Begini juga satu lagi. Nah sudah oke. Kamera depan juga udah oke. Nah lanjut kita pasang covernya. Seperti tadi, covernya sudah digabungkan dengan baut-bautnya, jadi gampang aja. Kita pasang cover fleksibel kamera depan, baut-bautnya tadi bersama-sama ya, jadi nggak susah ya. Posisinya pun saya posisikan dengan sesuai, walaupun tadi nggak nampak di kamera ya teman-teman ya.
Itu kita pasang cover penutup konektor kamera depan. Di sini kalau nggak salah ada 2 buah baut ya yang harus kita pasang untuk kamera depannya. Sepertinya nggak ini ya, kurang ini pas. Kok nggak ngunci gitu, ternyata dia masih ini ya, pakai obeng plus gitu ya teman-teman. Nah ini kita lanjut cover penutup fleksibel LCD atau touchscreen dan tombol home-nya ya. Di situ ada 4 buah baut ya teman-teman. Nah itu yang dibalik stiker garansinya ya. Kita menggunakan obeng tipe Y yang tadi, tipe Y yang 0,6. Lanjut ada 4 buah baut ya teman-teman sekalian ya yang harus kita pasangkan. Nah, kencangin lagi semuanya dan sudah oke. Next lanjut kita pasang LCD-nya, kita rapatkan lagi ya. Ini dia nih yang paling enaknya dari iPhone ini ya. Nggak perlu lem lagi ya. Tapi rata-rata kalau saya tengok di YouTube dia ada lem khusus juga sebenarnya teman-teman. Tapi di lem pun tidak masalah ya. Karena dia ada kuat juga, ada apanya tadi, kedudukan untuk lengket dengan frame-nya ya. Nah, next lanjut kita pasang baut penahan di bawah tadi ya. Iya, ini dia ada 2 buah baut. Kita gunakan obeng bintang 0,8 tadi ya. Pasang lagi. Next bisa kita lanjut tes, kita hidupin. Pasang SIM tray dan SIM card-nya langsung kita nyalakan. Mudah-mudahan aja nyala ya. Oke, ternyata masih nyala. Ya, begitulah prosesnya teman-teman sekalian, teman-teman pemula, para pemula dimanapun berada, begitulah kira-kira step by step cara mengganti LCD iPhone 7 ya teman-teman ya. Jujur saya saja ini perdana ini mengganti iPhone LCD atau LCD iPhone ya, HP iPhone tipe iPhone 7 ini. Nah ini sudah sampai ke menu. Oh, di situ iPhone tidak tersedia ya teman-teman. Walah. Kita tes dulu touchscreen. Oke, ini berfungsi dengan baik ya. iPhone tidak tersedia ya. Walah. Ini maksudnya memang sih informasi pemiliknya udah lama nggak dipakai karena udah mati ya, nggak tahu ya. Apakah masalah iCloud-nya atau apa ini teman-teman? Atau udah pernah salah password gitu ya. Tapi yang intinya touchscreen berfungsi ya. Walah, malah nambah biaya lagi dia. Tapi begitulah kira-kira teman-teman. Ya, ini hanya video tentang tutorial proses mengganti LCD iPhone 7 ini ya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman pemula dimanapun berada. Mohon maaf videonya terlalu panjang ya, karena saya tidak mau skip. Karena ada beberapa komentar katanya videonya banyak dipercepat jadi susah gitu ya. Udah saya buat tutorial seperti ini aja tanpa skip biar aja waktunya panjang, nggak apa-apa. Kalau peminat penontonnya sedikit nggak apa-apa, yang penting videonya bisa tersampaikan ke mereka yang membutuhkan. Untuk sinyal oke muncul. Ya ini kasusnya lanjut lagi nanti ya. Biarkan usernya yang memutuskan. Oke teman-teman sekalian, cukup sekian, bye.